Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau membagikan sarapan dengan judul Siapakah Roh Kudus itu? Kalau secara umum kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi salah satu wujud dari Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, baru kali ini juga kita sudah memperingati hari Pentakosta, bagaimana kita melalui hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sampai juga di hari Pentakosta di mana Tuhan Yesus diangkat ke surga dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita, supaya hidup kita bisa dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, kebenaran Roh Allah, sehingga hidup kita sesuai dengan firman Allah. Nah, di dalam kekristenan, Roh Kudus juga disebut dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Ini lebih spesifik Bapak Ibu Saudara sekalian. Parakletos itu bisa diartikan sebagai penolong atau pembela dan juga sebagai penghibur di saat kita susah, di saat kita duka. Roh Kudus itu yang menghiburkan hati kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk saya secara pribadi, saya mengenal Roh Kudus. Saya sebut Roh Kudus itu sebagai seorang sahabat di dalam kehidupan saya secara pribadi. Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku Tuhan Yesus ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di sini poinnya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini janji Tuhan Yesus di ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepada kamu. Jadi Roh Kudus itu sendiri adalah seorang penolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa seorang penolong. Ya, memang secara teori seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum, secara kekristenan, tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar sama-sama mengenal siapa pribadi Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Memang dalam beberapa hari yang lalu kita doa 10 hari, kita sebaiknya melakukan hal itu dengan penuh kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita dipenuhkan, kita diurapi dengan roh yang baru, yaitu Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Kalaupun dalam kehidupan kita masih belum bisa berbicara bahasa roh, bahasa yang dikaruniakan kepada kita, bahasa yang baru, sesuatu hal yang asing dalam kehidupan kita, itu merupakan hal supranatural. Kalau kita tahu di dalam kitab Kisah Para Rasul, sana ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus ini, di mana mereka berbicara bahasa roh, berbicara bahasa yang lain. Dan tidak cuma itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi hidup mereka benar-benar diubahkan. Mereka adalah orang yang biasa, tetapi ketika Roh Kudus itu turun tercurah atas kehidupan mereka, mereka itu memiliki kuasa Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat, yang kerasukan mereka bisa lepaskan, melakukan pelepasan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak hal-hal yang terjadi ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita lanjut di Yohanes 14, masih di pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh penghibur, Roh Kudus ini diutus kepada setiap kita supaya kita apa? Kita menjadi bijaksana, kita berhikmat. Yang tadinya mungkin secara akademik kita tidak tahu apa-apa, hitung-hitungan matematika kita, mungkin kesulitan perkalian pembagian, akar dan lain sebagainya. Mungkin nalar kita yang dulunya tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, maka hikmat Tuhan itu yang menuntun setiap langkah kita menjadi jalan yang benar. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama belajar. Tanda kehidupan kita itu disertai oleh Roh Kudus itu memang yang pertama tadi seperti berbahasa roh, berbahasa lidah, berbahasa asing seperti itu dalam penyembahan kita. Tapi tidak terlepas Bapak Ibu Saudara sekalian dari apa? Kehidupan kita itu diubahkan dari segi apa? Karakter. Kalau dulunya kita pemarah, kita bisa diubahkan menjadi seorang yang penuh dengan kasih, sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Lebih bijaksana dalam menanggapi sesuatu hal. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi buah-buah roh itu tertanam di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan bisa menjadi perubahan yang nyata bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Bersaksi tentang kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan. Baik yang mereka alami maupun yang mereka lakukan kepada orang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama mengenal pribadi Roh Kudus itu. Bukan sekedar teori, tapi kita mau sama-sama merasakan dan benar-benar mengenal pribadi Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Baik, saya tutup dengan suatu kesaksian. Ini benar-benar nyata di dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dulu saya itu orang yang temperamen, sedikit-sedikit suka marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat waktu itu saya SMA, saya ngisi bensin di pom bensin waktu itu. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang menyerobot antrian saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga ada beberapa orang di belakang saya yang mengantri. Tapi ya mereka membiarkan saja. Mungkin tidak ada yang menegur, ya sudahlah. Karena di depannya juga masih banyak yang antri kayak gitu. Secara manusiawi saya itu jengkel Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya itu marah, bagaimana ya saya kan jiwa muda waktu itu, jadi tensi saya langsung naik teng kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sini Roh Kudus, hal pertama yang saya rasakan pada saat itu, ada yang menahan di dalam hati saya. Ada yang berbicara, jangan apa-apakan orang itu, kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya biarkan, oke, saya mengikuti. Ini pertama kali dalam kehidupan saya ada suara yang begitu kuat dan yang begitu damai dalam hati saya berbicara, jangan. Padahal saya tahu ketika saya memarahi orang tersebut, pasti banyak yang menolong saya. Pegawai SPBU, baik orang-orang yang ada di belakang saya pasti akan menolong saya ketika mungkin ada perkelahian terjadi. Seperti itu. Nah, singkat cerita, dia sudah ngisi, ternyata ke sebelah, ternyata stator tidak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampai selesai ngisi, itu saya jalan duluan, dia masih belum bisa hidup mesin sepeda motornya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata keesokan harinya persis sekitar jam 4:30 atau jam 5 sore itu, kejadian itu, saya menyeberang di perempatan Argopuro kayak gitu. Menyeberang ketika di Mandua. Nah, saya itu menoleh ke gerombolan seorang pemuda. Ternyata orang yang mogok Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia melihat wajah saya dan saya melihat wajah orang tersebut. Nah, itu kisaran 10 sampai belasan, mungkin 10 sampai 15 orang waktu itu. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan,
ketika mungkin saya melakukan peneguran dan saya melakukan pertikaian di SPBU kemarinnya, mungkin saya bisa jadi apa pada saat sore hari itu? Mungkin korban jiwa, karena saya melawan belasan orang, tidak mungkin menang kan secara manusiawi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kesaksian ini, kesaksian yang nyata. Mari dengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Setiap bimbingan yang memang Tuhan arahkan melalui Roh Kudus ini, mari kita dengarkan dan percayalah apa yang menjadi suara Roh Kudus ini adalah hal yang baik bagi kita. Ya, biarlah dari kesaksian ini kita mau sama-sama belajar mengandalkan hidup kita kepada Roh Kudus. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sekian Bapak Ibu Saudara sekalian renungan yang dapat saya bagikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.